membahagiakan pagi ini kita dapat berkumpul yang lebih banyak. Jadi terasa semarak ya. Baik, kita akan mulai dengan doa. Malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria menerima kabar dari malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu telah menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sabda sudah mengantar kami. Amin. Ya Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, kembali kami mengucap syukur di mana pagi ini Engkau kembali memberikan hari baru, hari yang telah Engkau sediakan, di mana kami malam tadi dapat beristirahat dengan penuh dan memulihkan tubuh dan jiwa kami. Pagi ini Engkau sungguh baik, Engkau telah menyediakan hari baru di mana kami bisa berkumpul dengan orang-orang kami kasihi. Tetapi sebelum kami beraktivitas, kami ingin mendapatkan bekal yang berasal daripada-Mu melalui Romo Gunawan. Kiranya sabda-Mu sungguh memberikan kekuatan dan pemulihan juga atas dosa-dosa kami. Dan biarlah hari ini sungguh kami pakai dengan sebaik-baiknya agar kami hanya melulu memuji dan memuliakan nama-Mu saja. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permohonan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria, dan Santa Yesus, selamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Pagi Romo. Kita lanjutkan gelar-gelar Bunda Maria yang ada dalam litani Bunda Maria. Kemarin kita sudah sampai pada bejana rohani. Setelah cermin kekudusan, tata kebijaksanaan, bejana rohani, lalu sekarang benteng Daud, atau seringkali dikatakan menara Daud atau benteng Gading. Itu sama satu mengingatkan kita akan masa lalu, yakni kerajaan Israel yang sangat hebat, yang sangat kuat di bawah pimpinan Raja Daud. Raja Daud mampu menyatukan 12 suku dari utara sampai selatan. Sangat kuat dan juga bahkan ditakuti oleh negara-negara atau kerajaan-kerajaan sekitarnya. Kerajaan Mesir di sebelah kiri bawah, kerajaan Asyur, kerajaan Babel, semuanya nggak ada yang berani melawan Daud. Maka untuk memperkuat kejayaan, kekuatan kerajaan, Daud mendirikan sebuah menara atau sebuah benteng yang disebut benteng Gading.
Nah, kemudian benteng gading atau menara gading itu dipakai sebagai sebuah simbol. Lalu diteruskan di dalam sebuah puisi yang sering kita kenal dengan puisi yang sangat mengungkapkan kasih antara suami istri, yaitu ada di kitab Kebijaksanaan Kidung Agung. Jadi kitab kebijaksanaan itu ada di tengah-tengah. Kalau kita melihat Perjanjian Lama, bagian pertama adalah kitab-kitab sejarah, mulai dari Kejadian sampai kitab Ester, ada 17. Lalu di tengah-tengahnya itu ada kitab-kitab kebijaksanaan yang dimasukkan dalam kitab tengah itu sebetulnya ada 5, ya, satu kitab Ayub, Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, dan Kidung Agung. Namun sebetulnya kitab Mazmur tidak masuk di dalam kitab kebijaksanaan karena itu adalah buku-buku doa. Hanya karena bentuknya sama, puisi, maka dimasukkan dalam kelima itu. Lalu bagian yang ketiga adalah kitab para nabi. Ada 17 yang menulis di sana, termasuk satunya kitab Ratapan. Nah, apa yang ditulis di dalam kitab Kidung Agung merupakan sebuah ungkapan cinta. Cinta antara suami dan istri yang menggambarkan sebetulnya dasarnya adalah cinta Kristus kepada gereja. Kepada gereja. Kristus mencintai kita semua. Itu di dalam kitab suci, dalam kitab Efesus, surat Paulus pada umat di Korintus, dan juga di dalam Kidung Agung. Bagaimana seorang suami mencintai istrinya, selalu berpikir positif dan memuji istrinya yang sangat dicintainya. Seperti bapak-bapak kalau mencintai istri kan selalu memuji, selalu membuat gambar atau macam-macam itu. Dan puisi-puisi cinta itu ada di Kidung Agung. Kalau Bapak Ibu nanti mau membaca, silahkan. Kitab Kidung Agung berupa puisi cinta, suami istri, suami yang memuji istrinya. Di dalam setiap budaya dimanapun juga kan ada pujian-pujian itu. Misalnya seorang suami memuji istrinya yang cantik, waduh. Kalau orang Jawa itu alisnya nanggal sepisan misalnya saja. Alisnya itu seperti bulan pada tanggal pertama. Sekarang ada kalau tanggal 15 kan bulan. Bangkai ane nawon kemit misalnya saja. Apa itu ya? Bangkai ane. Matane belalak-belalak. Tangane menterang gendewo, itu istilah-istilah wayang, istilah Jawa. Tapi kalau di dalam Kidung Agung, itu ada pujian-pujian bagaimana suami yang mencintai, itu memuji istrinya dengan puisi juga. Itu ada di Kidung Agung 4, kelihatan atau 7, nanti bisa baca. Misalnya saja, dalam Kidung Agung bab 4, ayat 1-4 di sana ada satu puji-pujian yang sangat indah bagaimana suami memuji kecantikan istri. Misalnya saja ayat 1-4. Lihatlah cantik engkau manisku, sungguh cantik engkau bagaikan merpati matamu. Gimana ibu-ibu pernah mendengar dari mulut suami enggak kata-kata itu? Jadi matanya itu bagai merpati. Merpati itu kan simbol kedamaian ya, simbol damai. Jadi kalau matanya itu kayak merpati, itu suami kalau melihat istrinya itu terasa damai hatinya, ya, kalau melihat matanya. Lalu rambutmu bagaikan kawanan kambing. Bagus ya.
Gigimu bagaikan kawanan domba yang baru saja dicukur. Bagaikan seutas pita kirmiji bibirmu, dan elok mulutmu bagaikan belahan buah delima pelipismu. Lalu ini yang terakhir yang sesuai dengan benteng gading atau menara gading. Lehermu seperti menara Daud atau menara gading. Jadi lehernya istrinya itu seperti menara atau seperti benteng yang kuat, yang kokoh, yang bentuknya indah sekali. Nah, itulah ungkapan-ungkapan yang ada di dalam Kidung Agung yang menjadi sebuah gambaran cinta antara suami dan istri yang sebetulnya yang mau diungkapkan adalah bagaimana suami, bagaimana Tuhan yang digambarkan seperti suami, dan gereja manusia digambarkan sebagai istri. Nah, di dalam kitab suci, istri itu adalah pasangan dari suami. Di sini dikatakan bahwa Bunda Maria itu diberi gelar benteng gading atau menara gading. Maksudnya apa? Maksudnya Bunda Maria mewakili seluruh gereja yang menjadi orang yang sangat dicintai oleh Tuhan. Relasi antara Bunda Maria dengan Yesus itu bagaikan suami istri. Tapi kan dalam kenyataannya Bunda Maria adalah ibunya Tuhan Yesus. Tetapi yang dimaksudkan Bunda Maria adalah wakil dari seluruh umat, seluruh gereja. Sehingga bagaimana Kristus mencintai gereja itu diumpamakan sebagai suami istri. Dan di sini gereja diwakili oleh Bunda Maria, ibu gereja kita. Maka di dalam gelar Bunda Maria, Maria diberi gelar sebagai menara gading. Seorang pribadi yang sangat indah, sangat suci, yang sangat dicintai oleh Tuhan. Maka cinta Tuhan kepada gereja, kepada kita semua, itu begitu luar biasa, sampai Tuhan Yesus pun berkenan rela mati untuk gereja, untuk kita semua, untuk seluruh umat manusia. Maka dalam Kidung Agung itu ditafsirkan begitu rupa sehingga laki-laki disamakan dengan Kristus dan pengantin perempuan adalah gereja, jiwa orang beriman, dan dengan Maria. Dengan menyebut Maria sebagai menara Daud atau menara gading atau benteng Daud, benteng gading, dalam litani Bunda Maria, itu melukiskan sebuah cinta yang hangat antara Bunda Maria dengan Kristus. Seperti yang berlangsung antara pengantin laki-laki dan pengantin perempuan yang selalu ingin bersatu. Tapi rupa-rupanya memang agak sedikit janggal seperti saya katakan tadi, Bunda Maria kan ibunya Yesus, bukan istrinya Yesus. Tetapi ini adalah sebuah simbol Maria disamakan dengan gereja di dalam kitab suci. Mungkin kita pernah mendengar dalam surat Paulus kepada umat di Korintus atau dalam surat Paulus kepada umat di Efesus, bagaimana seorang istri bersatu dengan suaminya, meninggalkan orang tuanya karena cinta. Maka pengantin atau perempuan itu disebut istri Kristus. Disebut pengantin Kristus Bunda Maria. Pengantin Roh Kudus juga. Karena mengandung Yesus dari Roh Kudus. Kalau litani ini juga menyebut Maria menara gading, sebetulnya sama menara Daud, mirip pengantin dari Kidung Agung tadi. Bagaimana Kidung Agung mencatat yang sama, bagaimana suaminya mengungkapkan cintanya kepada istrinya dengan memuji
seluruh dirinya, baik secara fisik maupun di dalam batinnya. Dengan demikian, di situ mau ditonjolkan cinta kasih Bunda Maria yang sangat hangat, yang bersama dengan Kristus melahirkan kita dalam tata penyelamatan. Itulah kira-kira Kidung Agung bab 4 ayat 4 atau bab 7 ayat 4. Di sana dilukiskan, dikatakan secara puitis, lehermu seperti menara Daud. Sehingga menara Daud yang sungguh indah menjadi benteng dari serangan musuh. Bentuknya begitu indah, sekarang memang sudah tidak ada lagi ya, karena kerajaan Israel sudah hancur, tinggal puing-puingnya. Itu menjadi sebuah gambaran cinta antara Kristus dengan gereja, dengan kita semua, seperti suami mencintai istri. Semoga kita semua, keluarga-keluarga kita, juga bisa digambarkan seperti dalam Kidung Agung yang selalu melihat nilai-nilai positif atau melihat dalam pikiran kita, dalam hati kita, sebuah relasi cinta yang luar biasa, yang sempurna, tak ada cacat sampai akhir. Kepada Bapak Ibu, mari kita mengembangkan cinta keluarga dengan cinta Kristiani, sehingga semuanya menjadi indah. Oke, terima kasih, selamat untuk keluarga-keluarga yang selalu dijiwai oleh cinta Kristus. Semoga bahagia rumah tangga Bapak Ibu sekalian. Amin. Amin. Gimana Bapak Ibu? Silahkan. Ada yang mau tanya? Tadi pagi-pagi sudah ada yang WA ke saya. Rupanya WA-nya malam baru saya bangun pagi saya buka. Ada seorang bapak yang tanya, Romo saya Katolik, tapi menikah dengan orang tidak Katolik, baru di catatan sipil. Apakah benar bahwa saya tidak boleh menerima komuni dulu? Saya bilang, kalau Bapak Katolik dari kecil harus menikah di gereja Katolik. Kalau belum menikah di gereja Katolik, harus disyahkan di gereja Katolik karena perkawinan Anda tidak sah. Tapi boleh nerima komuni nggak, Romo? Ya, makanya dia tanya, apakah boleh terima komuni, Romo? Sebelum perkawinannya disahkan dalam gereja Katolik, Anda harus berpuasa dulu, tidak boleh menerima komuni. Setelah disahkan, baru boleh terima komuni. Itu yang tadi pagi saya baca dalam video. Mungkin ada Bapak Ibu yang pernah dengar kasus-kasus di dalam lingkungan atau dalam komunitas apa, silahkan. Lingkungan saya sih ada juga kasus yang seperti itu, Romo, tapi kita juga sudah pernah nasihatkan supaya pernikahannya diberesin, karena dulu dia jadi sama cewek yang kebetulan agama Islam, nikah gitu-gitu. Nah dia Katolik, tapi ya nggak tahu udah diberesin atau belum. Itu ada di lingkungan kita itu, Mo. Oh iya. Ada kadang-kadang yang secara diam-diam membereskan di gereja, bisa juga. Mungkin kalau kita lihat dari kakaknya nanti akan ketahuan. Dari
ketua-ketua lingkungan mungkin bisa mengecek warganya apakah sudah ada yang membereskan. Pasti akan termuat dalam kartu keluarga. Jadi selama dia belum Itulah. bisa beresin, dia nggak boleh komuni dong, Bu. Gitu ya? Iya, sementara tidak Oh. boleh. Tetapi ada kasus begini. Waktu itu ada seorang ibu yang datang, Katolik, dia mengatakan, Romo saya sudah 30 tahun tidak komuni. Orang sudah sepuh. Saya pengen komuni, gimana caranya ya Romo? Kenapa nggak komuni? Suami saya Muslim. Lalu saya nikah di KUA. Terus Bapak Ibu rukun-rukun sampai sekarang tidak ada bahaya untuk perceraian. Iya Romo, saya tetap rukun, berdua saja. Nah, dalam kasus yang keluarganya aman, tidak ada perceraian, itu ada jalan keluar namanya sanatio in radice. Jadi penyembuhan dari akarnya. Maka kasus semacam itu bisa dimintakan kepada Bapak Uskup bahwa mereka akan dinikahkan oleh Bapak Uskup secara in absentia.